Halo Sobat Adsense, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika adsense.id. Pada video kali ini kita akan membahas soal penalaran matematika untuk membantu persiapan kamu dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Oke Sobat Adsense, kita masuk ke soal yang pertama. Ibu Imran adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat teliti. Dia selalu menuliskan anggaran belanja rumah tangganya. Berikut merupakan diagram belanja rumah tangga keluarga Imran selama 3 tahun terakhir. Jika pada tahun 2020, keluarga Imran menghabiskan Rp4.800.000 untuk membeli pakaian, maka berapakah uang yang dihabiskan keluarga Imran untuk kebutuhan makanan? A. 6.480.000, B. 8.300.000, C. 9.260.000, D. 11.200.000, E. 13.800.000. Oke Sobat Adsense, jadi kali ini kita punya anggaran belanja rumah tangga ya. Jadi ada 3 tahun yang diberikan Sobat Adsense, ada tahun 2019, 2020, dan 2021. Nah, infonya tahun 2020 itu, jadi untuk membeli pakaian habis 4.800.000 Sobat Adsense. Nah Sobat Adsense bisa lihat untuk diagram tahun 2020 kan pakaian itu berapa persen? Pakaian itu 15% Sobat Adsense. Pakaian itu 15%. Nah 15% itu dia itu 4.800.000 katanya. Nah yang ditanyakan, berapakah uang yang dihabiskan keluarga Imran untuk kebutuhan makanan? Kita lihat tahun 2020 makanan itu nilainya %35 kan Sobat Adsense. Itu berapa ya? Jadi 15% itu nilainya 4.800.000. Nah kalau 35% itu berapa? Ya kita bisa gunakan perbandingan aja ya Sobat Adsense. Jadi 15% untuk yang pakaian nih, 15% banding 35% gitu. Itu harus sama dengan ini uangnya. Ya, 4.800.000 banding yang ditanyakan ini. Ya, Sobat Adsense, ini misalnya X. Ya, jadi bisa menggunakan konsep perbandingan, perbandingan senilai, perbandingan lurus. Ya, 15% per 35% sama dengan 4.800.000 per X. X ini yang ditanyakan. Jadi kalau kita sederhanakan Sobat Adsense, jadi persennya bisa dicoret. Lalu 15 dan 35 itu sama-sama bisa dibagi 5 kan. Jadi 15 bagi 5 jadi 3. 35 dibagi 5 jadi 7. Jadi kita dapat 3/7 sama dengan 4.800.000 dibagi X Sobat Adsense. Kita kali silang. Kita kali silang berarti X dikalikan dengan 3. 3X sama dengan ini juga dikali silang. 7 dikali 4.800.000. Lalu X-nya berarti 7 dikali 4.800.000 kita bagi dengan 3 Sobat Adsense. Gitu ya. Jadi nilai X-nya adalah, ini bisa kita coret, 4.800.000 dibagi 3 itu 1.600.000 ya. Berarti ini 48-nya habis, dibagi 3 jadi 16. Berarti tinggal 7 dikali 1.600.000 rupiah. Berarti 7 kali 16 itu kan, 7 kali 6, 42. 7 tambah 4 itu 11.
Jadi 112 tadi nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ternyata nilai X-nya adalah 11.200.000 ya Sobat SN. Jadi untuk kebutuhan makanan pada tahun 2020 keluarga Imran menghabiskan 11.200.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang kedua. Masih dengan bacaan yang sama Sobat AdSense. Kali ini pertanyaannya, apabila total anggaran belanja rumah tangga di tahun 2021 6% lebih besar daripada total anggaran belanja di tahun 2019. Maka berapa persenkah kenaikan anggaran yang dikeluarkan untuk berbelanja alat rumah tangga dari tahun 2019 ke tahun 2021? A. 16%, B. 21%, C. 73%, D. 83%, E. 170%. Oke Sobat AdSense, jadi kali ini info yang diberikan adalah total anggaran ya Sobat AdSense. Jadi total anggaran rumah tangga di tahun 2021. Total yang tahun 2021 berarti yang diagram lingkaran yang ketiga ya. Totalnya itu 6% lebih besar daripada total anggaran yang di tahun 2019 Sobat AdSense. Berarti yang paling pertama ya tahun 2019. Oke, kita akan coba buat dalam bentuk variabel. Jadi kita misalkan total yang tahun 2021 itu sebagai ya. Jadi misalnya ya, kita butuh dua variabel berarti ya, X dan Y. X itu misalnya total yang tahun 2019, kita belum tahu berapa nilainya. Total tahun 2019. Sedangkan Y itu adalah total anggaran belanja 2021. Gitu ya Sobat AdSense. Nah, katanya yang tahun 2021 berarti si Y ini itu 6% lebih besar daripada si X. Ya, total yang 2019. Berarti persamaannya gimana Sobat AdSense? Persamaannya adalah Y ini yang tahun 2021 sama dengan 6% lebihnya daripada X. Berarti kan X gitu, X dia X, Y sama dengan X ditambah 6% dari dia gitu. 6% dari X itu sendiri ya. Jadi Y adalah X ditambah 6% dari X. Jadi si Y ini 6% lebihnya daripada si X. Jadi kalau kita sederhanakan X-nya keluar ya. Atau X ditambah 6% itu kan 0,06 ya Sobat AdSense, 0,06 karena 6/100. Jadi X ditambah 0,06X. Ini 1 ditambah 0,06 berarti 1,06X. Jadi kita punya persamaan ini Sobat AdSense ya. Jadi anggaran 2021 itu sama dengan 1,06 dikali anggaran yang 2019. Oke, ini kita simpan dulu. Sekarang masuk ke pertanyaan Sobat AdSense, apalagi dia bilang berapa persenkah kenaikan anggaran yang dikeluarkan untuk berbelanja alat rumah tangga dari 2019 ke 2021. Ya, berarti kita fokus ke belanja alat rumah tangga sekarang. Ya, belanja alat rumah tangga tahun 2021, 2019 dulu deh. Belanja alat rumah tangga ya, yang tahun 2019. Tahun 2019. Kita lihat. Tahun 2019 berarti yang diagram yang pertama Sobat AdSense, alat rumah tangganya berapa persen? 22%. Berarti 22% dari total anggarannya berapa 2019? 22% dari X. Jadi ini, ya belanja alat rumah tangga tahun 2019 adalah 22% dari X. Atau
kalau kita ubah ke koma bisa 0,22x. Jadi nilainya segitu. Belanja anggaran rumah tangga tahun 2019 0,22x. Sedangkan belanja alat rumah tangga tahun 2021 berapa Sobat SN? 2021 kita lihat di sini alat rumah tangganya 38%. Berarti dia 38% dari nilainya Y, yang 2021 kan Y. Berarti 38% dari Y atau 0,38 Y. Nah, jadi pertanyaannya dari sini ke sini tuh naik berapa persen gitu kan? Dari 0,22x ke 0,38 Y itu berapa persen? Ya, kita kurang aja kan? Berarti selisihnya 0,38Y dikurang 0,22X ya. Jadi yang 2021 dikurang 2019. Tadi 0,38Y dikurang 0,22X. Tadi Y-nya udah dapat persamaannya 1,06X. 1,06X. Berarti ini 0,38 kali 1,06X dikurang 0,22X. Nah ini Sobat SN. Kita harus hitung ini dulu nih. 0,38 dikali 1,06. Nanti kita kurangin 0,22 ya. Oke, kita coba hitung 0,38 kali 1,06. Kita kalikan 106 dengan 38 aja Sobat SN. 8 kali 6, 48 ya. 0, 4, 8. 3 kali 6, 18. 1, 0, 1, 3. Berarti kita dapat 8, 2, 4028. Nah, karena ini komanya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, berarti 0,4028x dikurang 0,22x. Berarti kita kurangi nih, 0,4028x dikurang 0,22x. Berarti jadinya 28, 10 kurang 2 itu 8, 3 kurang 2, 1. Jadi ternyata selisihnya segini. 0,1828x. Ini adalah kenaikannya. Kenaikannya 0,1828x. Nah, yang ditanya persennya berapa persen? Jadi kenaikannya ini berapa persen? Kalau dibandingkan si 0,22x itu. Tinggal hitung persentase ya. Persentasenya berarti dia, si kenaikannya 0,1828x dibanding dengan tahun 2019-nya, jadi dibanding dengan nilai awalnya. Nilai awalnya tadi 0,22x. Ya. Baru dikali 100% ya Sobat SN. Dikali dengan 100%. Jadi selisihnya dibanding dengan nilai awalnya. Awalnya kan 0,22x dikali 100% untuk nyari persentase. Berarti ya kita hitung lagi Sobat SN. Ini coret. Berarti ini 0,1828 dibagi 0,22 dikali 100. Berarti tinggal berapa Sobat SN? 100 dikali 0,1828 kan jadi 18,28 ya. Dibagi 0,22. 18,28 dibagi 0,22. Berarti sama saja dengan 1828. Sama-sama dikali 100 ya, dibagi 22. Komanya hilang. Oke, berarti sekarang kita harus hitung 1828 dibagi 22 Sobat SN. 1828 dibagi 22. Oke, ini 8 dapat ya. 8 kali 2 itu 16. 8 kali 2 16 tambah 1 17. Kita kurang 12 kurang 6 6. 7 kurang 7 habis. Berarti tinggal 8 turun. Ini dapat 3 ya Sobat SN. 3 kali 2 6 6. 8 kurang 6 2. Berarti taruh koma 20. 20 bagi 22 masih belum dapat Sobat SN. Tambahin 0 lagi. 200 bagi 22 9 dapat ya. 198 dikurang. Akan begitu terus. Jadi sekitar 83,09 ya, 83,09%. Ya, jadi persentase kenaikan belanja rumah tangga dari 2019 ke 2021 adalah 83,09%. Kita lihat di pilihan ganda,
Ada ya Sobat Adsense? Jawabannya yang D. Oke Sobat Adsense, kita masuk ke soal yang ketiga. Seorang pengusaha sukses memutuskan untuk mengembangkan bisnisnya dengan membuka perusahaan cabang di wilayah yang berbeda. Untuk mengevaluasi kinerja dari perusahaan cabang tersebut, dia membandingkan dua data, yaitu data perkiraan keuntungan dan data keuntungan sebenarnya yang ia peroleh selama 15 bulan sejak perusahaan cabang itu berdiri. Data yang diperoleh dipetakan ke dalam sebuah grafik di bawah ini. Berapakah selisih maksimum dari perkiraan keuntungan dengan keuntungan sebenarnya di setiap rentang bulannya selama 15 bulan cabang baru dibuka? A. 25.500, B. 30.000, C. 40.000, D. 42.500, E. 50.000. Oke Sobat Adsense, jadi kali ini kita punya data atau grafik garis ya Sobat Adsense. Jadi di grafik garis ini ada dua yang diberikan. Yang pertama yang nyambung garisnya itu adalah keuntungan sebenarnya dari perusahaan tersebut selama 15 bulan dari cabang baru ya. Cabang baru. Nah, sedangkan yang titik-titik ya grafik yang putus-putus itu adalah perkiraan keuntungannya. Ya, jadi ada perkiraan keuntungan, ada keuntungan sebenarnya selama 15 bulan. Nah, yang ditanyakan selisih maksimum, artinya selisih yang paling besar. Ya, selisih yang paling besar. Berarti kan mudah saja ya Sobat Adsense untuk mencari selisih paling besar. Berarti kita cari yang dua titik yang paling jauh jaraknya ya. Jadi titik mana yang paling jauh jaraknya di setiap bulan tersebut. Nah, Sobat Adsense bisa lihat titik yang paling jauh itu terjadi pada bulan ke-11 Sobat Adsense. Ya, Sobat Adsense bisa lihat pada bulan ke-11 titiknya itu jauh ya. Jadi itu sekitar 40 lebih dan 70 lebih ya. Titik yang 11 ya. Jadi sekitar 70-an ya, 70-an dan 40-an di bulan ke-11. Oke. 70-an dan 40-an. Nah, berarti kan kalau kita hitung selisihnya ya Sobat Adsense, ya 70-an dan 40-an, selisihnya kemungkinan 30-an ya Sobat Adsense. Jadi nggak mungkin selisihnya 25.500 gitu ya Sobat Adsense. 40.000 juga nggak mungkin, 42.500 juga nggak mungkin, 50.000 juga nggak mungkin. Jadi yang paling mungkin jawabannya yang 30.000 Sobat Adsense. Jadi keuntungan maksimum ya di setiap rentang bulannya selama 15 bulan itu selisih maksimumnya adalah 30.000 Sobat Adsense. Jadi kita lihat di pilihan, jawabannya adalah yang B. Oke Sobat Adsense, demikianlah pembahasan soal penalaran matematika kali ini. Semoga video ini dapat membantu Sobat Adsense dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!